Oke, kita jumpa lagi. Sini saya sedikit membagi tutorial cara menaruh titik tengahnya ya. Ini bingkai bunga. Jadi ini lebarnya 2,40 meter, jadi saya bagi dua. Jadi ambil situ ya. Saya bagi duanya sama di sini. Begitupun yang di tengah, yang ini kemari saya bagi dua juga ya. Jadi ketika saya sudah dapat titik tengahnya, saya ambil di sini ya. Ini titik tengahnya. Jadi itu kita geser sedikit. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi dia tidak akan lari ya. Jadi dia tidak akan lari ketika kita buat seperti ini. Kalau kita cuman ukur menggunakan meter, biasakan menggunakan meter, dia masih ada lari-larinya ya, atau gesernya. Nah, jadi sini saya hanya ingin sedikit membagi kepada teman-teman yang sama dengan saya, yang baru belajar. Saya juga baru belajar ya. Di sini saya hanya ingin membagi sedikit cara menempatkan tengahnya ya, titik tengahnya bingkai seperti ini atau bunga yang seperti ini ya. Jadi sini nanti saya akan tambahkan yang bingkai seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Saya mau simpankan di sini, tapi itu cuman untuk disimpankan di sini. Saya mau tambahin di sini untuk pintu ya, tapi ini untuk ini saja, untuk pagar samping-samping ya. Nah, sana lain dia punya bingkai tengahnya. Jadi ini tingginya 1 meter, lebarnya 240 ya. Karena di sini tuan pemesan pagar tidak memberikan gambar kepada saya, dia serahkan kepada saya, terserah bapak ya, terserah tukang las, dia mau buat seperti gimana mereka terima saja. Tapi saya ingin mereka kemarin minta yang simpel-simpel saja, tapi saya ingin membuat bagaimana caranya supaya bisa menarik hati pelanggan ya. Itu salah satunya, kita harus bisa menarik hati pelanggan. Bagaimana caranya supaya bisa kita dicari terus kepada pelanggan, karena yang carikan kita itu pekerjaan bukan kita sendiri ya, tapi seperti pelanggan yang puas dengan kita ya. Itu pribadi saya, penilaian saya seperti itu. Ketika kita, meskipun kita sejago-jago apapun kita, kalau pelanggan tidak puas, jelas kita tidak akan punya konsumen lagi, tidak punya pelanggan lagi ya. Karena dari mulut pelanggan yang satu katanya jangan di sana, tidak bagus. Yang satunya lagi bilang lagi di sana tidak bagus, karena pelanggan tidak puas ya dengan pekerjaan kita, dengan permintaan mereka ya. Jadi kemarin saya minta modelnya seperti gimana, mereka tidak berikan karena mereka selalu percayakan sama saya. Saya ingin kerjakan semaksimal mungkin. Jadi ini mungkin nanti saya akan tambahkan bingkainya, atau cuman untuk pintu saja, karena pintunya pintu geser juga. Jadi saya taruhkan di posisi kiri kanannya ya. Saya tambahkan nanti, cuman agak kecil sedikit, yang macam di tengah. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang satu profesi,
Saya di sini bukan mengajari, tapi apabila ada kesalahan saya, ada yang harus dibenarkan, harus ada yang harus dibenahi, atau ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Jangan sampai ada yang tersinggung. Saya ingin menjaga juga perasaan teman-teman yang lainnya. Ketika membuat seperti ini, jangan nanti dianggap saya mengajari teman-teman ya. Saya bukan mengajari, saya hanya ingin sedikit membagi bagaimana caranya mendapatkan titik tengahnya agar dia tidak lari. Jadi ini nanti saya akan katanya orang itu di tag ya, di tag atau ditetes las ujung-ujungnya. Ini nanti saya akan teteskan las, ujung sana tetes las, ujung sini, ujung sana ya. Jadi ketika kita pengukuran tidak ada yang geser ya, tidak ada yang geser. Itu menurut pengalaman saya, nggak tahu lagi pengalaman teman-teman yang lain. Karena saya hanya ingin sedikit membagi ilmu saya. Tadi juga saya lupa buatkan videonya membuat bingkai ya. Saya lupa juga karena saya juga malas membuat video kalau terlalu panjang durasinya ya. Jadi saya bukan seperti konten kreator yang lainnya yang bisa mereka edit ya, dari 0 sampai akhir mereka bisa satukan semua ya. Saya belum tahu ya, karena saya ingin juga baru mau belajar juga bagaimana caranya mengedit video itu seperti teman-teman yang lain, konten-konten kreator yang lain, dari awal sampai akhir. Tapi insya Allah nanti saya bisa membuat seperti itu. Saya akan buatkan videonya dari semua pekerjaan saya dari 0 sampai akhir ya, saya akan buatkan. Saya juga akan membuat seperti ini, bumper truk, traga. Jadi karena masih banyak pesanan, ini besinya orang semua ya, pesanan semua ya, ini besinya. Ini juga pengaman mobil ya, mobil pribadi belakang. Ini kalau sama saya sini tergantung ya. Jadi saya belum pasangkan dia punya bracket, belum ada bracket ya. Kalau di toko kan sudah ada bracketnya. Karena saya baru belajar, saya belum tahu posisi titik-titik tempat letaknya baut tempat melekat bracket ya, seberapa jaraknya, kiri kanannya, ini semua ya. Jadi ini belum ada semua bracketnya. Jadi ketika ada yang mau pesan, saya baru buatkan, saya ambilkan mal, itu yang saya ikuti. Jadi itu yang saya mau las kembali ke bumper sini, ke tanduk, bukan bumper, tanduk ya. Kalau menurut teman-teman yang lain ini tanduk ya, tanduk mobil. Jadi ini bagian belakang, sana juga, ini bagian depan. Karena saya cuman mau buat-buat, karena ya malumlah, karena saya ini pengen coba-coba, meskipun tidak ada yang pesan, tapi saya harus buat. Karena ketika kita itu ditanya kepada orang, mereka tidak lihat, pasti mereka tidak akan percaya. Kalau sudah seperti ini kan mereka percaya, oh iya dia bisa juga buat ya. Jadi ketika teman-teman yang ragu dengan pekerjaannya, yang ragu dengan profesinya, jangan pernah ragu, selalu maju, jangan pantang menyerah, jangan takut rugi. Karena ketika kita takut rugi, kita tidak akan jadi apa-apa. Ini katanya orang kemarin, ini lampu ini semua ada lain di dalam ya, di dalam kas lampunya. Sekitar saya beli kemarin 2 juta lebih, semua lampu ini, lampu tembak, semua lampunya ya. Karena saya rencana kemarin saya mau buat banyak-banyak. Lampunya masih ada, lampu untuk sana juga ada, lampu Patriot, lampu anunya ada juga, lampu Patriot, lampu Sigra. Ini Hino 500 ya, bagian bawahnya.
karena saya belum kerja, jadi kurang proses penumpulan, pengamplasan, pengurindaan dengan pendumpulan. Nah, lampunya ada semua di dalam ya. Nah, jadi ini juga tidak ada yang pesan, ini Traga tidak ada yang pesan, cuman ini Hino 500 ada yang pesan, cuman saya belum dapat buatkan ya. Sana ya, Hino 500. Nah itu ada triplex, jadi sedikit mengganggu. Itu ya, itu Hino 500 bagian bawah. Nah ini masih proses pekerjaannya, masih belum tersambung dia punya motif-motif ya. Nah sini nanti saya akan tambahkan kembali bagian bawahnya. Nah, jadi ketika teman-teman, saya cuma titip pesan kepada teman-teman, jangan pernah takut rugi, jangan pernah berhitung dengan apa yang kita mau capaikan, apa yang kita inginkan, jangan pernah kita ragu, dan jangan pernah kita perhitungkan seberapa banyaknya biaya kita keluar. Jangan, karena kalau kita berhitung seperti itu, kita tidak bakalan sukses, tidak bakalan maju. Jadi saya sini sedikit bengkel kecil-kecil, jadi karena alhamdulillah itu ada pintu juga saya mau kerjakan. Ini nama bengkel saya, jadi saya berada di Toyo Una ya, di Toyo Una. Ini jadi saya punya, kemarin saya beli mesin las, alhamdulillah ada pesanan-pesanan saya simpan, saya beli satu-satu ya. Ini pertama saya beli Shopee mesin circle seperti sana yang ukuran 7 inci ini ya, begini. Sana barusan saya ambil juga mesin las mic, ini mesin potong bisi ya, ini MMA, mesin las MMA. Jadi ketika teman-teman ingin mau sukses, jangan pernah kita berhitung dengan apa yang kita inginkan ya. Saya sini bukan mengajari, saya ingin sedikit membagi kepada teman-teman yang ingin mencapai cita-citanya atau mencapai keinginannya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut dengan apa yang kita hadapi. Selalu kita percaya diri, jangan kita tidak pernah percaya diri. Karena awalnya saya itu orangnya kerja bangunan ya, kerja bangunan. Jadi karena kemarin saya belum pernah ikut orang membuat ini ya, bengkel las, tidak pernah saya mengikuti bengkel las atau belajar dimanapun, tidak pernah. Jadi karena saya punya keinginan, ada teman kemarin katakan sama saya, bos, kalau kamu sudah rasa malas belajar mengelas ya, kamu sudah lupakan kerja bangunan. Tapi saya alhamdulillah saya bukan lupakan kerja bangunan, ada juga yang suruh kerja bangunan saya kerjakan juga ketika ada yang kosong ya, pekerjaan saya di sini di bengkel. Nah, jadi saya juga untuk mempercaya diri, saya beli sedikit-sedikit mesin las. Jadi ada yang satu ya sudah rusak, jadi ini saya beli yang besarnya. Pertama saya beli, baru ini kedua ya, ini mesin potong plat, ini mesin cut 40 ya, jadi mesin potong. Sana mesin mic, nah itu saya gunakan untuk membuat pengancing saja ya, pengancing ya, alhamdulillah bagus, sangat menolong, sangat membantu. Nah ini juga, ini yang pertama juga saya beli. Sebelum sana ini dulu, ini saya beli di Shopee sekitar 800.000 ya. Di sana kemarin 1,5 juta, 1,5 juta sana kemarin ya. Di sana 1 juta lebih juga, ini 2 juta
betul-betul punya kemauan, punya keinginan, kita harus, apa salahnya kita harus mencoba, kita harus berani. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita jalani. Terlanjur melangkah, harus melangkah terus, jangan pernah mundur. Itu prinsip saya. Kalau kita selalu melangkahkan kaki kita, selalu kebanyakan mundur, tidak akan pernah berhasil. Jadi ketika kita sudah maju, harus kita maju terus, apapun risikonya kita harus maju, kecuali sudah membahayakan dengan diri kita sendiri, jangan pernah kita maju. Itu pesan saya. Jadi saya bukan mengajari kepada teman-teman, saya bukan mengajari untuk kepada senior, saya hanya ingin sedikit membagi kepada teman-teman yang ingin berprofesi seperti ini. Karena saya awalnya kerja bangunan ya, saya bukan orang tukang las di sini, orang tua saya bukan tukang las, orang tua saya bukan tukang bangunan, tapi saya selalu punya prinsip, apa yang orang bisa makan saya harus makan, apa yang orang bisa tanam saya harus tanam, apa yang orang bisa kerja saya harus kerja. Karena itu yang harus ada di dalam hati kita. Jangan cuma satu macam, ketika macam seperti ini, ketika tidak ada pekerjaan di bengkel, bisa kerja bangunan. Ketika tidak kerja bangunan, bisa kita membawa mobil, membuat perusahaan. Tapi ya alhamdulillah, saya bandingkan semua pekerjaan lebih asiknya yang ini. Karena kalau seperti kita ini di kelas begini ya, biarpun gisi-gisi yang kecil-kecil menjadi duit semua. Itu yang saya sudah rasakan ya, itu yang saya sudah rasakan. Jadi menjadi duit semua. Jadi ketika kita menjadikan duit ini, kan bisa ini kita menjadikan uang tabungan, meskipun cuma sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, tapi kalau sudah lama-lama sedikit-sedikit menjadi banyak. Jadi itu jangan pernah kita mundur dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita capaikan, jangan pernah kita mundur. Harus kita capaikan cita-cita kita. Oke? Salam satu profesi, salam satu jalur, salam satu hobi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.